I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Ibu yang anaknya diculik itu, karya Seno Gumira Ajidana. Ibu terkulai di kursi seperti orang mati. Pintu, jendela, televisi, telepon, perabotan, buku, cangkir teh, dan lainnya masih seperti dulu. Tetapi waktu telah berlalu 10 tahun. Tinggal ibu kini di ruang keluarga itu. Masih terkulai seperti 10 tahun lalu. Rambut, wajah, dan busananya bagai menunjuk keberadaannya. Telepon berdering, ibu tersentak bangun dan langsung menyambar telepon. Diangkatnya pula ke telinga, ternyata yang berbunyi telepon genggam. Ketika disambarnya, derinya sudah berhenti. Ibu bergumam. Ibu soleha. Ibunya Saras yang dulu jadi pacar Satria. Sekarang apapun yang terjadi dengan Saras dibicarakannya sama. Seperti Saras itu punya 2 ibu. Dulu almarhum bapak suka sini sama ibu Soleha. Karena seperti memberi tanda kalau Saras itu tentunya tidak bisa terus-menerus menunggu Satria. Orang hilang diculik kok tidak mendapat simpati, kata bapak. Kenyataannya selama 10 tahun Saras tidak pernah bisa pacaran dengan siapapun. Saya selalu teringat Satria, ibu. Saya tidak bisa, katanya. Tapi inilah soal yang pernah kubicarakan sama si Saras. Kuhargai cintamu yang besar kepada Satria, sehingga kamu selalu terlibat urusan orang-orang hilang ini. Kataku kan, tapi cinta adalah soal kata hati, Saras. Karena kalau terlalu banyak alasan dan perhitungan dalam percintaan, nanti tidak ada tempat untuk hati lagi. Saras, memang rasanya ia seperti anakku juga. Semenjak bapak meninggal setahun yang lalu, rasanya semakin peduli dia dengan rumah ini. Membantu aku membereskan kamar Satria, seperti tahu betul rasa kehilanganku setelah ditinggal bapak. Ibu sudah sampai ke kursi tempatnya duduk tadi, dan duduk lagi di situ. Ibu terdiam, melihat ke kursi tempat bapak biasanya duduk, lantas melihat ke sekeliling. Bapak, kursi itu, meja itu, lukisan itu, dan ruangan ini, serta waktu yang seperti ini, kok semuanya mengingatkan kembali kepada bapak. Seperti ini juga keadaannya. Bahkan aku masih ingat juga pakai daster ini ketika kami berbicara tentang hilangnya Satria. Waktu itu sudah setahun Satria tidak kembali, dan kami masih seperti orang menunggu. Aku waktu itu masih percaya suatu hari pasti Satria akan kembali. Kenapa harus tidak percaya kalau memang tidak pernah kulihat sesuatu yang membuktikan betapa Satria tidak akan kembali? Apa salahnya punya harapan? Hidup begitu singkat. Apa jadinya kalau harapan saja kita tidak punya? Jadi dalam setahun itu harapanlah yang membuatku bertahan hidup. Harapan bahwa pada suatu hari Satria pasti pulang kembali. Berharap dan menunggu. Ya, berharap dan menunggu. Tapi bapak memaksa aku percaya bahwa Satria sudah mati. Satria sudah mati, katanya. Ia menggigit bibir, berusaha sangat keras untuk menahan tangis. Tidak, aku tidak percaya itu. Meski dalam hatiku sudah terlalu sering kuingkari diriku bahwa kemungkinan besar Satria mestinya sudah mati. Ibu memandang ke arah kursi bapak. Bapak, kenapa kamu hancurkan harapanku? Kita harus menerima kenyataan, katamu kan? Nanti dulu, Pak. Menerima? Baik, aku terima Satria sudah mati sekarang. Tapi aku tidak terima kalau Satria itu boleh diculik, dianiaya, dan akhirnya dibunuh. Perempuan dengan rambut kelabu itu tampak kuat kembali. Bapak sendiri kan yang bilang ada teman Satria yang dibebaskan bercerita. Sebelum dilepas, tutup matanya dibuka. Di hadapannya orang-orang yang menculik itu menggelar foto-foto di meja. Itulah foto-foto keluarga teman Satria yang diculik. Foto orang tuanya, saudara-saudaranya. Lantas orang itu berkata, kami tahu siapa saja keluarga saudara.
Saudara, mana mungkin manusia bersaudara dengan monyet-monyet? Apalagi maksudnya kalau bukan mengancam kan? Bapak bilang teman Satria ini juga bercerita. Suatu hari, salah seorang yang waktu itu mengancam terlihat sedang memandangi dirinya waktu dia baru naik bis kota. Ini apa maksudnya, Pak? Supaya teman Satria itu tidak boleh bercerita tentang perbuatan mereka. Teror kelas kambing maksudnya. Apakah ini semua boleh kita terima begitu saja? Saat ibu menghela nafas, ruangan itu bagaikan mendadak sunyi. Sudah 10 tahun, Satria sudah mati, Bapak sudah mati, Munir juga sudah mati. Dipandangnya kursi Bapak lagi, sebuah kursi kayu dengan bantalan jalinan rotan. Jalinan yang sudah lepas dan ujungnya menceruat di sana-sini. Bapak ketemu Satria di sana. Enak benar ya meninggalkan aku sunyi di sini semua. Apa Bapak dengan Satria tertawa di atas sana melihat aku membereskan kamar Satria, menata gelas dan piring. Sekarang untuk kalian berdua setiap waktu makan tiba. Padahal aku selalu makan sendiri saja. Memang aku tahu Bapak dan Satria tidak ada lagi di muka bumi. Apa salahnya aku menganggap kalian berdua ada di dalam hatiku? Apakah kalian berdua selalu mentertawakanku dan menganggapku konyol kalau berpikiran seperti itu? Sejenak ibu terdiam hanya untuk menyambungnya dengan suara bergetar. Kadang-kadang aku bermimpi tentang kalian berdua, tetapi aku terbangun. Aku masih juga terkenang-kenang kalian berdua. Dengan begitu nyata seolah-olah kalian tidak pernah mati. Impian, kenangan, kenyataan sehari-hari tidak bisa kupisahkan lagi. Jiwa terasa berat tapi seluruh tubuh melayang-layang. Lantas nada ucapannya berubah sama sekali, seperti ibu berada di dunia yang lain. Jauh-jauh ke langit mengembara dalam kekelaman semesta, bagaikan jiwa dan tubuh telah terpisah. Meski setiap kali tersadar tubuh yang melayang terjerembab, menyatu dengan jiwa luka. Luka sayatan yang panjang dan dalam seperti palung terpanjang dan terdalam. Oh palung-palung luka setiap jiwa. Palung tanpa dasar yang dalam kelamanya membara dan menyalanya, berkobar menantikan saat membakar tubuh. Ibu mendadak berhenti bicara, berbisik tertahan, memegang kepalanya, menutupi wajahnya. Ya ampun, jauhkan aku dari dendam. Namun ia segera melepaskan tangannya. Tapi bagaimana mungkin aku merasa perlu melupakan semuanya jika kemarahanku belum juga hilang atas perilaku kurang ajar semacam itu. Nada bicaranya menjadi tinggi. Menculik anak orang dan membunuhnya, apakah setiap orang harus kehilangan anggota keluarganya sendiri supaya bisa sama marahnya seperti aku? Hanya ibu sendiri di ruangan itu, tetapi ibu bagaikan merasa banyak orang menonton. Meski semakin disadarinya betapa ia sungguh-sungguh sendiri. Bapak, aku yakin dia ada di sana, karena aku saksikan bagaimana dia dengan tenang meninggalkan dunia yang fana. Tetapi aku tidak bisa mendapatkan keyakinan yang sama jika teringat kepada Satria. Memang akalku bisa berpikir lain sekarang, bahwa Satria sudah tidak ada. Tetapi ibu mana yang kehilangan anak tanpa kejelasan bisa tenang dan bahagia hanya dengan akalnya, tanpa membawa-bawa perasaan. Bagaimana perasaanku bisa membuatku yakin jika Satria pada suatu hari memang hilang begitu saja? Ya, begitu saja. Bahkan orang mati saja masih bisa kita lihat jenazah. Seperti masih ada orang disebutnya Bapak di kursi. Tempat seolah-olah ada orang diajaknya bicara. Bapak, apakah Bapak pernah melihat Satria di sana, Pak? Apakah Bapak ketemu Satria? Dan apakah cerita dia kepada Bapak? Apakah sekarang Bapak sudah tahu semuanya? Apakah Bapak sekarang sudah mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan kita? Namun ibu segera menoleh ke arah lain. Bapak, dia sudah tahu semuanya. Tapi aku tentunya juga harus mati lebih dulu kalau ingin tahu semuanya. Tapi aku memang masih hidup, dan aku masih tidak tahu apa-apa. Hanya bertanya-tanya, mencoba menjawab sendiri, lantas bertanya-tanya lagi.
Dulu aku bisa bertanya jawab dengan Bapak, sekarang aku bertanya jawab sendiri. Tapi apa iya aku sendiri? Apa iya aku masih harus merasa sendiri jika begitu banyak orang juga yang kehilangan? Waktu itu, ya waktu yang sama seperti tak pernah dan tak perlu berlalu itu, bukankah ratusan ribu orang juga hilang seketika? Terdengar dentang jam 2, tidak jelas jam berapa, tapi malam bagaikan lebih malam dari malam. Ibu masih berbicara sendiri dan hanya didengarnya sendiri. Bapak, kadang aku seperti melihatnya di sana, di kursi itu, membaca koran, menonton televisi, memberi komentar tentang situasi negeri, seperti masih selalu duduk di situ Bapak. Pakai kaos oblong dan sarung, menyeruput teh panas, makan pisang goreng yang disediakan Embok, lantas ngomong tentang dunia. Tapi Simbo juga sudah meninggal, menyusul Bapak, menyusul teman-temannya pemain ludruk yang semuanya terbantai dan mayat-mayatnya mengambang di Kalimantan. Sebetulnya memang tidak pernah Bapak itu menceritakan Satria, malah seperti lupa. Sampai setahun lamanya sebelum akhirnya mendadak keluar semua ingatannya pada suatu malam entah karena apa. Sudah 10 tahun, banyak yang sudah berubah. Banyak juga yang tidak pernah berubah. Sementara itu di luar rumah, tukang bakmi tek-tek yang dulu juga langganan Satria, itu lewat. Ibu tampak mengenali tapi tidak memanggil. Bagiku, Satria masih selalu ada. Tidak pernah ketemu lagi memang, tapi selalu ada. Memang lain sekali Satria dengan kakak-kakaknya. Dua-duanya tidak mau pulang lagi dari luar negeri, datang menengok cuma sekali lebaran. Yang sulung si Bowo jadi pialang saham, satunya lagi si Yanti jadi kurator galeri lukisan. Kata Bapak, dua-duanya pekerjaan ngibulin orang. Ya enggak ngibul lah, kataku kan. Apa semua orang harus ikut aliran kebatinan seperti Bapak? Biasanya Bapak ya cuma cengengesan, dasar Bapak ada-ada saja. Aku sendiri rasanya juga sudah mulai pelupa sekarang. Susah rasanya mengingat-ingat. Belakangan sebelum Bapak meninggal, Bapak juga sudah mulai pikun. Lupa ini itu, kacamata terpasang saja dicarinya kemana-mana. Ibu tersenyum gelisah. Tapi ia tidak pernah lupa tentang Satria. Ia selalu bertanya, seperti apa Satria kalau masih hidup sekarang? Atau sedang apa ya Satria di sana? Atau kadang-kadang keluar amarahnya. Para penculik itu pengecut, tidak punya nyali berterus terang. Bisanya membunuh orang sipil yang tidak bersenjata. Sembunyi-sembunyi pula. Wajah ibu kini tampak sendu sekali. Bahkan tokek untuk sementara ini tidak berani berbunyi. Bapak, kenapa kamu tidak pernah muncul dalam mimpiku untuk bercerita tentang Satria? Apa Satria menceritakan semua hal yang tidak diketahui selama ini? Bagaimana dia diperlakukan dan apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kamu tidak sekali muncul, Bapak? Muncul dong sekali-kali. Duduk di kursi itu seperti biasanya. Memang kamu selalu muncul dalam kenanganku, Pak. Bahkan juga dalam mimpi-mimpiku. Tetapi kamu hanya muncul sebagai bayangan yang lewat. Hanya lewat tanpa senyum seperti baru menyadari betapa kenyataan begitu. Duduklah di situ dan ceritakan semuanya tentang Satria. Ceritakanlah semua rahasia. Ibu masih berbicara kini seperti kepada seseorang yang tidak kelihatan. Kursi itu tetap kosong seperti segalanya yang akan tetap tinggal kosong. Apakah semua ini hanya akan menjadi rahasia yang tidak pernah kita ketahui isinya? Rahasia sejarah, rahasia kehidupan. Tapi ini bukan rahasia kehidupan yang agung. Ini suatu aib, suatu kejahatan yang seandainya pun tidak pernah terbongkar. Tiba-tiba telepon genggam ibu berdering. Ibu seperti tersadar dari mimpi. Ibu beranjak mengambil telepon genggam. Pasti ibunya Saras lagi, kemaunya. Tapi rupanya bukan. Ternyata si Saras. Ibu mengangkat telepon genggam ke telinga. Ya, halo? Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Saras, telepon genggam itu terloncat dari tangan ibu terkejut. Seolah tiba-tiba telepon genggam itu menyetrum. Gila! Ibu berujar kepada tokek-tokek di langit yang tidak tahu menang. Para pembunuh itu sekarang mau jadi presiden. Sekian, terima kasih.